Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Bagus, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah hari ini ya, siang ini kita akan mempelajari tentang coding dan KA, yaitu kecerdasan artifisial. Namun secara detailnya nanti ya, kita akan membahas lebih dalam untuk mencapai ke pemahaman coding dan KA tadi tentang berpikir komputasional, gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, gitu. Untuk mencapai pembelajaran coding ya dan KA tadi, kita harus paham dulu ya tentang berpikir komputasional. Kalau ini sudah paham, nanti kamu bisa coding, bisa AI, lebih gampang gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di PowerPoint yang sudah Abi sediakan. Ya, kita masuk ke berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ini dia. Berpikir komputasional pada dasarnya berpikir secara komputer, ya. Pernah lihat komputer kan? Laptop, smartphone, pernah. Handphone genggam ada? Nggak tahu ya. Telepon umum pernah lihat? Pernah. Wartel pernah lihat? Nggak pernah lihat? Nggak tahu. Kalau zaman Abi dulu masih kecil udah ada itu wartel, warung telepon. Kalau sekarang udah ada semua handphone ya kan, jadi nggak perlu lagi wartel. Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional pada dasarnya yaitu metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer. Jadi kita berpikir itu seperti komputer. Kita ketik A, muncul A. Gitu ya kan? Kita cari misalnya di Google. Cari apa? Makanan terlezat di Medan. Makanan terlezat di Medan. Muncul dia. Tup, bakso Wak Ujang. Bakso, apa namanya? Bakso lava. Gitu ya kan? Mie sop kampung, muncul semuanya tuh. Seperti itu, berpikir seperti komputer. Lalu pada dasarnya berpikir komputasional merupakan suatu konsep bagaimana cara untuk menemukan masalah di sekitar kita dengan cara mengamati, kemudian mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi kita amati dulu, ya. Kita lihat di sekitar kita. Lalu kita kembangkan. Setelah itu kita cari solusi pemecahan masalahnya. Ya, dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi jangan sering kamu salah nih ya. Ngetik di Google, misalnya Google Share ya, atau Google apa pencarian gitu. Kamu ketik cabai, nanti keluarnya entah cabai-cabai apa aja gitu ya kan. Ada sering itu, misalnya kamu pingin cari, ini ada PR nih, tugas matematika. 2 kali 2 kurang negatif 3, kamu tulis gitu kan. Enter, oh ini jawabannya ini gitu. Bener, pernah nggak? Pernah kan? Pernah, oh dapat kamu catat. Ternyata hal keywordnya yang kamu masukkan tadi salah. Ya, tapi kamu tulis saja. Terakhir dikumpulkan ke gurunya. Ini salah kok jalannya gini. Nengok dari mana? Nggak ada nengok, nggak ada nyetek. Enggak. Nengok di mana? Di Google. Sering gitu ya. Nah, jadi keywordnya salah, bisa memasukkan hasil yang salah juga. Jadi harus benar dia. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsipnya. Jadi 4 ini kalau bisa terpenuhi, baguslah nanti berpikir komputasionalnya. Apa itu? Ada 4 tadi ya. Mencakup dekomposisi, lalu pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, dekomposisi apa? Seperti ini. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, sarapan pagi.
Kita ambil sarapan pagi. Nih misalnya. Ini ada apa ini? Hah? Roti. Kita anggap ini roti bakar. Oh, enak kali ya. Ini apa ini? Teh lah gitu ya, roti bakar sama teh. Kayak kemarin ya kan, dapat MBG-nya hari Senin. Apa? Burger. Tapi kayak ini sarapannya roti bakar sama teh. Nah, dekomposisi ya. Kamu menjadikan hal yang besar tadi, kamu menjadi kecil-kecil. Ya. Nah, kamu bagi-bagi tadi. Ini masalahnya tentang sarapan ini, kita bagi. Ada roti, roti bakar, dan ada teh. Nah, roti bakar lagi. Roti bakar ini kamu susun lagi bagian-bagiannya. Terdapat apa roti bakar? Hah? Bukan. Ada, iya, cara pembuatannya ada dipotong. Roti apa namanya itu? Roti bantal ya kan, bisa kamu tidurin. Nah, dipotong, lalu dibakar, kedua dikasih mentega, lalu selai. Jadilah roti bakar. Kalau teh, bubuk teh, gula, air panas, air gelas, sendok. Oh iya, sendok. Oke, kita lihat. Iya, masak air dulu. Setelah dimasak, diseduh tehnya. Setelah diseduh, campur susu. Oh, berarti ini teh susu. Ya kan? Teh susu. Pernah minum teh susu? Banyak. Kalau teh aja bisa dimasak airnya, diseduh tehnya, ambil gelasnya, masukkan airnya, atau diseduh langsung bisa. Kadang kalau Abi di rumah itu, masak airnya, masukkan langsung tehnya, digodok terus ya kan? Langsung jadi, taruh gulanya. Gulanya tadi ditaruh di gelasnya, baru dikacu gitu ya. Nah, ini proses dekomposisi. Ya. Apa tadi dekomposisi? Menjadikan bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola, ya. Jadi sederhana dia, dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dari sarapan pagi sampai tadi dicatat-catat menjadi pembuatan sarapan paginya tadi, ya. Oke, lanjut. 2. Pengenalan pola. Ingat ya, nanti satu-satu regu bagian-bagiannya nih. Ada kan ada 4 regu nih kan? Nanti dapat satu bagian dekomposisi, pengelola, jadi paham-pahamin. Pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ya, ini contohnya biar lebih paham lagi. Seorang siswa belajar memahami kapan, pada jam berapa, atau kondisi apa siswa tersebut makan. Sudah terbayang polanya? Coba kakak, kapan makan? Jam 10, terus? Udah jam 10 aja satu hari. Jam berapa lagi? Jam 1, terus? Jam setengah 6, terus? Udah, selesai. Jam 8, oh berarti 4 kali makan. Masya Allah kali ya. Kakak jam berapa? Jam 10. Oh tadi MBG jam 10, oke. Terus? Jam 1, sama tadi. Jam 7, udah azan lah itu. Masa azan maghrib makan? Oh selesai sholat. Ya, terus? Udah. Oh berarti 3 dia. Ya kan enggak? Enak 4 ya kan? Kalau bisa 5. Ya kan 5 kan? Abang 5 enggak? 4 juga. Oh. Ya nih, seorang siswa belajar memahami kapan, pada jam berapa, atau kondisi apa siswa tersebut makan. Kalau kapan, pada jam berapa, tahulah tadi ya. Nah, dan kondisi. Kalau kondisi ini seperti apa? Kalau sudah lapar. Biasa kondisi-kondisi lapar jam segitu lebih. Jam 10, jam 1, ya kan? Jam berapa lagi tadi? Berarti nggak ada yang sarapan ini pagi ini. Ada yang sarapan? Sarapan?
Oh, berarti 5 lapas kan? Enggak. Ya, berdasarkan pengalaman pada waktu-waktu sebelumnya, siswa tersebut akhirnya mengetahui waktu atau kondisi yang membuat ia lapar. Ya, jadi tahu nih kondisinya. Jadi dengan belajar pengenalan pola ini, kita dapat mengelola pola hidup kita. Ya. Kalau Rasulullah menyatakan apa? Sepertiga air, sepertiga nasi atau makanan, sepertiga udara. Ya. Jadi enggak sampai buncit. Jadi kalau makan, kata Rasulullah itu sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga untuk udara atau nafas, gitu ya. Jadi jangan semua diambil, nafasnya nggak ada. Jadi, tunggu, mau lari dia payah ya kan? Sering gitu nggak? Siap makan, mau lari payah. Tunggu, tidur dulu, tidur katanya. Ya. Nah, dari hal tersebut siswa akhirnya menemukan pola makan yang baik sehingga ia tidak lagi sakit perut. Jadi tahu nih polanya kita makan. Oh, pagi jam 10 udah makan gitu ya. Jam 10 nanti dilanjutkan jam 1 lagi makan. Ya kan? Karena udah lapar itu, udah beraktivitas Bi. Kami minta Pak Suci lompat sana lompat sini gitu ya kan. Habis. Jadi pulang sampai jam 4, sampai rumah jam 5 tadi kakak ya. Jam 5 atau jam 6 makan lagi gitu. Udah berapa itu? Udah 3 ya. Terus lanjut makan jam 8 makan lagi. Bi masih ngantuk. Masih ngantuk. Bi kami apa namanya? Lelean. Nonton bola. Jam 1 makan lagi jam 1. Ada nggak yang kayak gitu? Iya, kalau kamu belum tidur jam 11, itu bawaan itu lapar memang. Jadi diusahakan kalau kita sebagai murid, siswa, tidurnya jam berapa? Ya, paling lama jam 9. Paling lama kali jam 10. Jam 9 itu. Jadi siap Isya kan jam 8 udah siap Isya kan? Jam 8 lewat, jam 9 kalau bisa udah tidur. Big, belajarnya saya kemalaman, ada PR nggak siap-siap. Siap maghrib, belajar, sampai Isya, siap Isya, siap sholat, tidur, gitu ya kan? Nah, nanti bangunnya jangan kelewatan, bangunnya jam 4:30. Nah, pas pagi itulah kamu belajar lebih fresh, gitu dia. Nah, ini pengalaman ya. Itu pengelolaan pola juga tadi, pola kehidupan sehari-hari siswa ya kan? Oke, lanjut. Halo. Hai. Halo. Oke, abstraksi. Siapa yang mau bacakan abstraksi? Coba kakak bacakan. Abstraksi. Iya. Iya. Relevan. Ya. Jadi abstraksi ini hanya menyaring informasi yang penting. Ya, yang penting saja. Yang nggak penting disingkirkan dulu, gitu ya. Yang penting. Kalau ada yang penting dan paling penting, yang paling penting itu dulu. Yang relevan. Contohnya, kita ambil contohnya. Seorang ingin membuat sebuah kursi dari kayu. Ya, kursi dari kayu. Kemudian, ia mengambil beberapa batang kayu yang cocok dijadikan bahan kursi dari tumpukan berbagai jenis dan bentuk kayu. Ya. Kalau kamu disuruh menjadi tukang kayu, tentu kamu menyesuaikan kayunya untuk membuat sebuah kursi kan gitu kan. Jangan semuanya diambil. Ya kan? Roti yang 50 km misalnya 50 meter. Yang 50 meter diambil aja gitu misalnya. Yang 5 meter diambil aja. Harus disesuaikan. Dilihat, kita butuh membuat kursi apa gitu ya kan. Kok udah habis? Nah, kemudian ini ya, ia mengambil beberapa batang kayu yang cocok dijadikan bahan kursi dari tumpukan berbagai jenis dan bentuk kayu. Jadi berpikir secara abstraksi tadi, kamu melihat ini yang penting yang mana nih? Ini yang cocok untuk buat kursi yang mana? Ya kan? Misalkan yang lebih kita pahami, lebih dekat lagi. Kamu kalau mau beli apa ya? Perlengkapan kamar mandi. Misalnya, Abang
Beli sana dulu perlengkapan kamar mandi. Nah, kamu berpikir apa aja? Sunblock. Lifebuoy. Oh ya. Apa? Sabun mandi. Iya, jangan merek lah ya. Sabun mandi. Terus sampo, odol. Udah. Nah, berpikir abstraksi. 3 itu aja dia pilih ya. Jadi nanti gosok gigi pakai odolnya taruh sini gini dah. Ya kan? Coba, siapa nih? Nah, abang-abang. Kalau di kamar mandi, untuk mandi, apa aja yang mau dibeli? Odol. Gosok gigi, sikat gigi ya. Sabun. Sampo. Oke, ada 3 ini. Ada 4 dia. Nah, abstraksinya berarti ada 4. Yang lain? Nah, abang, coba. Ya, yang mau dibeli. Sabun mandi. Sampo. Sikat gigi. Sama odol. 4 juga. Udah bisa itu? Bisa, udah bisa sih sebenarnya. Sabunnya sabun apa? Sabun batang. Ada mau nambah nggak lah satu lagi? Nggak ada gayung deh ya. Dia pakai shower ya kan? Shower ser gitu dia. Kitanya pakai gayung, dia pakai shower. Apa? Ember. Dia mandi pakai ember besar gini berarti ember buar gitu dia. Kayak ember. Iya, pakai ember. Mandinya pakai ember langsung gini. Ya, perlengkapan mandi. Jadi bisa ditambah misalnya sabut, ya kan? Nah, itu berpikir secara abstraksi tadi, ya. Jangan semua ini sering kejadian. Nah, beli dulu di kedai, beli perlengkapan mandi kita ya, iya mak. Ditengoknya situ, wih ada balon, bang beli balon bang, balon nih belinya, ya kan? Apalagi misalnya kamu ke pajak nih atau ke Indomaret disuruh beli, ini kok enak nih minuman diambil. Itu dia nggak berpikir abstraksi, ambil semuanya aja. Sering gitu kan? Sering nggak? Sering. Bis-bis kayak gitu tuh. Disuruh beli apa, dibelinya apa. Terakhir banyak yang dibelinya jadinya. Ini balon mau beli perlengkapan kamar mandi. Karena belinya di supermarket gitu kan. Semuanya dibeli jadinya. Sur dia, lihat matanya. Jadi dengan abstraksi tadi, ya, kamu bisa memilih sesuatu yang penting, yang benar-benar penting itu yang kamu pilih untuk menggapai atau membuat sesuatu. Paham ya? Abstraksi. Oke, berpikir algoritma. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi kamu susun. Contohnya apa? Nah, lihat contohnya. Ya, ketika kita hendak mengirim pesan singkat atau chat melalui WhatsApp pada seseorang, pernah nggak ini? Pernah nggak main WA? Pernah? Siapa yang belum pernah main WA? Yang belum? Belum pernah bang main WA? Ya, mana handphone Nabi tadi? Oh, di situ kan jadilah. Ya, nggak pernah menang. Pernah bang? Belum pernah? WA belum pernah? Tapi katanya udah pernah WA sama ini, belum? Oh enggak. Ya, lanjut. Ya, kita memahami bahwa langkah-langkahnya adalah, ini langkah-langkahnya. Pertama, membuka aplikasinya dibuka. Oh, kita mau WA si ini kan sering nih yang dekat. Si Husen sama si Afif, ya kan? Orang ini dekat nih. Oh, mau join orang itu, mau berenang. Ya, si Afif mau WA si Husen. Membuka aplikasi dulu dia. Lalu mencari letak percakapan dengan orang tersebut. Dicari namanya. Husen, ketik Husen. Oh, muncul Husen. Ini kok ada 2 nih ya, Husen 1, Husen 2, Husen gemuk. Oh ya, siapa ini katanya? Sering kan kayak gitu kalian buat kan? Nama-namanya. Nah. Baru kemudian mengetik pesan. Udah dapat orangnya, kalian klik, tik, gitu kan? Bisalah kamu ketik. Apa yang mau diketik? Nah. Hasan, kita minggu ini jogging yuk, siap jogging kita berenang ya. Nah, lalu klik share. Atau biar ditambahin keren lagi foto dia. Oh, dikirim fotonya. Bisa gitu kan? Pernah kayak gitu? Pernah? Pernah. Nah, itu secara algoritma ya. Ini secara algoritma, memahami bahwa langkah-langkahnya adalah ini. Tentang langkah-langkah untuk suatu kegiatan atau hal yang ingin kamu capai secara algoritma. Terstruktur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Udah paham? Enggak. Enggak paham? Iya.
Oke, untuk lebih memahaminya di sini Abi ada kasih nih ya. Ada 4, dekomposisi tadi. Lalu apa lagi? Pengenalan pola, lalu abstraksi, dan terakhir algoritma. Mau diacak atau pilih? Acak. Mana kelompok 1? Kita anggap kelompok 1 sini ya. Oke, ini dekomposisi, kelompok 1. Kelompok 2, abstraksi dan algoritma. Nah, nanti kamu isi pengertiannya, setelah itu kamu pahami. Ini tinggal tarik-tarik aja ya, tarik gitu dia. Nah, gampang kan? Oke, ayo ini berilah tanda centang. Nah, tapi sebelumnya pahami, jangan diapain dulu. Itu tentang apa? Tentang apa? Nasi. Tentang nasi. Tentang nasi apa itu? Nasi goreng. Nah, sekarang kita nonton video nasi goreng dulu. Ya. Kita nonton film nasi goreng dulu. Ya. Kalau udah lihat nontonannya baru bisa. Nasi goreng. Jadi kami akan membahas tentang asal-usul nasi goreng. Nasi goreng. Adalah salah satu makanan populer di Indonesia. Hampir banyak orang yang menyukai. Namun seperti Iya. apakah nasi goreng berasal dari Indonesia? Baik, sebelum lanjut, mari kita ramai-ramai mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar kalian bisa tahu kapan kami upload video bermanfaat lainnya. Ternyata nasi goreng sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Makanan ini tidak berasal dari Indonesia, melainkan sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Awal mula ide memasak nasi goreng adalah karena kebiasaan masyarakat Tionghoa tidak suka dengan makanan yang sudah dingin. Maka mereka mencoba untuk memasak kembali nasi yang sudah dingin agar lebih enak. Mereka memasukkan bumbu-bumbu pada saat memasaknya. Tidak disangka, ternyata nasi goreng yang dibuat sangat digemari masyarakat Tionghoa. Karena rasanya lezat, kecengatannya nasi goreng pun tersebar. Mereka pun dapat memanfaatkan nasi yang sudah dingin. Dengan adanya ini, pemborosan besar saat itu pun sudah ada solusi. Dan bagaimana caranya nasi goreng tersebar di banyak negara, salah satunya Indonesia. Dulu ada banyak masyarakat Tionghoa yang merantau dan tersebar di berbagai negara di dunia. Sebagai besar, masyarakat Tionghoa memilih untuk menetap di daerah-daerah tersebut dan mencoba membuat nasi goreng dengan bumbu tersedia di tempat tinggal mereka pada saat itu. Sehingga ada banyak jenis nasi goreng dengan variasi yang unik. Nah, seperti itulah cerita asal-usul nasi goreng. Sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Ya. Ya, ini asal usulnya. Oke, sudah paham ya? Tapi udah pernah lah melihat nasi goreng ya? Makan udah pernah? Buat udah pernah? Udah, mantap. Kalau sudah, coba diisi. Oke ya, waktunya 5 menit dari sekarang. 5 menit boleh, 10 menit. 10 menit lah. Ya, dibaca dulu ya, dibaca ya, pengertian ya. Ini dia contoh Pengertiannya. Ini ya, Bib. misalnya di chat gitu atau misalnya cara membuat Ini cara membuatnya. Kan ada. Urutkan tahapan algoritma. Kan algoritma terakhir tadi nih kan. Jadi tahap-tahapannya dari mana? 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi algoritma itu apa pengertiannya? Udah dapat tadi kan? Oke, kalau sudah maka kita presentasikan satu-satu masing-masing regu. Oke, nanti maju aja ke depan. Siapa yang mau duluan? Ya, yuk masuk. Kelompok 3. Berarti dari abstraksi ya? Dari abstraksi. Oke, kuat ya? Ah, nggak apa-apa. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama. Rafa. Syafiq. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang abstraksi cara memasak nasi goreng. Abstraksi adalah merubah bagian yang sulit menjadi bagian yang mudah. Mencatat bahan
Berilah tanda centang yang termasuk tahapan abstraksi pola pada kegiatan membuat nasi goreng. Oke, yang centang aja. Mencatat bahan pembuatan nasi goreng, kemudian membelinya, dan mencatat urutan langkah membuat nasi goreng. Benar? Benar. Nah, Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 3? Nggak ada? Pas? Pas, oke, lanjut. Boleh, terima kasih kelompok 3. Ayo, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, yuk kelompok 1 maju ke depan. Maju semuanya. Ya, jadi abstraksi tadi merubah bagian yang sulit menjadi bagian yang mudah. Coba, ini yang pertama, tentang apa yang pertama ini? Dekomposisi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. komposisi. Dekomposisi adalah pembagian masalah agar menjadi lebih sederhana atau lebih mudah dipahami. Ya, lanjut. Ini Ya. Tentang nasi goreng, pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi pada kegiatan membuat nasi goreng. yang A. Yang A gambarnya apa? Dijelaskan. A. Coba pegang. Temannya yang A itu kasih apa gitu coba. Ya. A. Wajan, spatula, pisau, talenan, kompor. B. Nasi, telur, daging cincang, sosis, minyak goreng. C. Bawang merah, bawang putih, kecap, cabai, garam, gula. Potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk dan cek rasanya. Ya, ada yang mau tanya? Yang lain teman-temannya ada yang nanya? Tidak. Ya, jadi ini jelaskan ulang lagi tentang dekomposisi ya yang LKPD mereka kerjakan. Ini gambarnya seperti ini. Nah, coba Abang geserkan sedikit dulu. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini ada gambar apa? Teflon. Teflon. Oke, ini ada gambar apa? Perbumbuan gitu ya. Perbumbuan. Ini apa? Perbawangan gitu ya. Ini proses. Proses ya. Prosesnya ya, ada nasi di dalamnya, ada sutilnya, ada teflonnya gitu. Jadi dari yang ini yang A kita anggap A. Yang A ini mana? Yang ini kita tarik, ya kan? Ah, benar mereka. Ada wajan, spatula, pisau disediakan dulu nih. Lalu telenan, lalu kompor. Lalu yang B, ini perbumbuan. Mana itu? Mana? Nasi, telur, daging, itu ada di situ ya. Sosis, minyak goreng. Ah ya, ada minyak gorengnya nih, yang kuning ini. Oke. Yang C. Ini dia nih. Bawang merah, bawang putih, kecap, cabai, garam, gula. Oke, benar. Dan yang terakhir ini adalah cara memasak nasi goreng. Pertama potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak goreng, goreng telur, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk dan cetak. Cek rasanya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, duduk.
Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Ayo. Ingat ya, itu dekomposisi. Bagian masalah menjadi lebih sederhana. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami berlima. Kami adalah kelompok 4 dan akan mempresentasikan apa itu algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kami akan mengurutkan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, memanaskan minyak. Dan langkah ketiga, menumis semua bumbu. Dan langkah keempat, masukkan nasi ke wajan. Dan nomor 5, aduk nasi dan bumbu sampai merata. Dan yang keenam, angkat nasi dan hidangkan dan selesai. Ya, benar ya, seperti itu. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ada pertanyaan tentang algoritma? Nah, ini ya yang di depan, yang sudah ditunjukkan juga yang ini ya. Jadi algoritma itu membuat langkah-langkahnya, Oke, terima kasih kelompok 4. Yuk beli tepuk tangan lagi buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3 udah. Kelompok 2. Maju dulu. Ini kayaknya hebat-hebat nih kelompok 2 ini. Kelompok 2 tentang pengenalan pola. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi. Ya. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang pecah. Melihat tanda centang yang termasuk tahapan pengenalan pola pada bagian membuat nasi goreng. Untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang 10 menit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul, coba nih. Terus betul apa tidak? Untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Ya, lalu apa lagi nih yang kedua? Untuk membuat satu porsi nasi goreng atau kue tiaw hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Nah, pernah tahu mie tiaw? Lalu yang ketiga? Fokus pada langkah menghias nasi goreng, abaikan cara kompor menyala. Oke, salah ya. Oke, jadi yang benar adalah Untuk membuat satu porsi nasi goreng atau kue tiaw hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. ya, benar apa salah? Benar. Membuat kue tiaw itu ada pakai kecap nggak? Ada. Sama ya, nasi goreng juga ada kecapnya. Ada pakai apa lagi tadi? Ini pernah nih gerakan kue tiaw nih kelompok 2 ini berarti. Ada pernah nih? Belum. Belum, jadi kok tahu ini. Ya, anggaplah sama ya. Mereka paham. Oke, terima kasih lu kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, tapi untuk pengenalan pola ini yang pertama juga harusnya di checklist ya. Jadi untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Pernah masak nasi goreng ya? Nasi itu kan udah dimasak sebenarnya kan, tinggal digoreng. Jadi kalau penyaji memasaknya itu yang sudah alami dia lebih kurang, bisa jadi kurang dari 10 menit. Kalau apinya marak, masa ya, atau kalau kompor-kompor biasa beda ya. Kompor jualan, kan ada kompor jualan kan? Sama kompor di rumah beda dia. Panasnya pun beda. Jadi lebih cepat kalau yang dijualan karena dijual kan orang butuh cepat kan. Jadi 10 kurang atau lebih 10 menit udah siap itu. Jadi bisa di checklist harusnya ini ya. Oke, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan kita. Sekarang kita mau main game dulu. Ya, main game dulu. Gamenya tentang pengenalan pola. Kalau tahu polanya,
maka kamu akan tahu cara mengerjakannya. Oke, ini dia. Grup sebelah ini dan grup sebelah ini. Jadi ini ada, ya. Pernah melihat ini? Pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Pernah lihat enggak? Nih. Ya. Oke. Ini kelas 6 dulu udah pernah main ini. Pernah lihat di YouTube? Namanya hiding block, ya. Hiding block namanya, game permainan hiding block, ya. Kamu harus kenal polanya dulu. Kalau udah kenal polanya nanti ngerjainnya gampang. Oke. Sekarang ini grup ini, Abi bagi sini. Sekarang kalian boleh gabung, lihat-lihat seperti itu. Ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Ayo digabung-gabung satu grup ini. Ya. Dilihat dulu grupnya. Udah nggak apa-apa, dibuka-buka, jangan hilang yang penting. Oke, hiding block. Nah, ini seperti ini ya. Oke, gambarnya nih. Nah, caranya kita mainnya ini biasa sendiri. Ini seperti kerjasama dan perhatikan polanya, gitu ya. Perhatikan polanya. Pasti bisa. Oke, ini seperti ini. Bentuk-bentuk polanya dari hiding block. Kamu lihat sendiri ini ya, ada bentuk seperti ini. Coba dibuat bentuk seperti ini, tahu ya? Bentuk-bentuk seperti ini atau dibaliknya seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nampak ya bentuknya ya? Levelnya dan di sini, lihat di depan ini. Levelnya ada 5 level, ya, tingkat kesulitannya. Nanti gambarnya dikasih, kamu kerjakan gitu ya. Ada level 1, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Ini levelnya. Bukunya nggak ke bawah ya? Bukunya ada nggak di sini? Kalau nggak ada nanti kotaknya ini aja kita kasih ambil. Oke. Sekarang nanti yang udah siap angkat tangan gitu ya. Kita tes ini, kita lomba. Kelompok 1 apa kelompok 2? Oke. Siap? Siap. Udah ya dilepas dulu, dibongkar dulu, dibongkar. Level 1. Oke ya, level 1. Yuk, mulai. Ayo. Polanya, lihat polanya. Ayo. Ya udah siap, angkat tangan gitu. Oke. Lanjut aja nggak apa-apa, besaran lah. Ayo, perhatikan. Iya. Ayo. Yeay, mana? Oke, regu 1 sudah siap. Regu 2? Ayo coba dites, coba. Ya. Tengok polanya itu, lihat. Level 2, kita lihat dulu level 2-nya. Ya, ini level 2. Ayo, kerjakan. Level 2. Ayo, konsentrasi. Oke, lihat lagi. Lihat polanya. Ini pola ya. Kita belajar pengenal pola. Ini polanya dikasih tahu. Kita buat. Ayo. Lihat polanya. Main di ujung-ujungnya dulu. Oke. That's right. Bisa? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita mengumpulkan 3 bintang. Oke, level 3. Iya.
Ayo, level 3. Lihat polanya. Nah. Kalau bisa bermain permainan game ini, pengenalan pola itu gampang sebenarnya, ya kan? Kalau udah lihat polanya, oh polanya seperti ini gitu. Ayo lihat. Level 3. Siap-siap nanti level 4, level 5 ya. Agak ada yang hiding dia, hiding. Tahu hiding kan? Bahasa Inggris hiding atau kan? Hiding. Hah? Pusing. Apa benar-benar? Apa tadi? Bersembunyi ya kan? Ingat, bersembunyi, ada hiding ya. Bersembunyi dia. Tersembunyi. Ayo cepat-cepat sekali lagi. Ayo. Ayo cepat. Ngeri ya. Kelompok 1 ngeri ini berarti ya. Ini ranking 1 ada di sini, Mi. Ayo. Oke, ya. Level 3 nih, level 3. Agak menguras otak juga ya level 3 ya. Agak lama dia memang. Iya. Nanti bisa sama Umi nanti dikasih nih. Jadi bisa main-main kalian nanti belajar. Latihan-latihan. Oke, sap. Ya, tenang. Oke, yuk. Lihat. Lihat polanya. Jangan asal masuk aja, nanti nggak tahu dia, nggak bisa keluar dia nanti. Ayo. Sudah. Bisa? Ayo. Ayo terbalik dah. Ayo. 3, 2, 1. Belum lulus ini. Yang ketiga belum lulus. Level 4 sama 5 nanti sama Umi lah ya kan. Kasih ya. Ayo. Ayo sikit lagi. Ya. Mana? Hilang bloknya. Jangan dihilangan. Dah. Oke, sudah. Yuk kumpulkan. Terima kasih. Halo. Tepuk koboi. Ambil pistol. Isi pelor. Oke, bagus. Kalau tepuk harimau tahu? Tepuk harimau. Wow. Oke, lagi nih ya. Tepuk harimau. Wow. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Terakhir sebagai kesimpulan ya. Kita tadi sudah belajar tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional, yaitu berpikir seperti komputer. Ada 4 prinsipnya tadi. Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Oke, dari 4 tadi, ya semoga kita bisa paham. Selanjutnya kita bisa laksanakan, baik dalam belajar atau kegiatan di rumah, ya, agar kita bisa paham tentang coding. Siapa yang ingin coding? Tahu coding ya? Coding ini tentang programan, ya. Kamu bisa memberikan suatu kode, ya, program ke komputer, ya, untuk bisa membuat robotik, bisa membuat situs, membuat game, buat game, tahu ya? Buat game, nah, seperti itu. Dibantu dengan AI, jadi codingnya cepat. Kita tinggal buat aja di coding untuk membuat ini, nanti muncul dia. Nah,
Jadi pelajaran coding dan AI tadi ini memudahkan kita dalam kegiatan di komputer. Walaupun kita di sini belum ada coding dan apanya KA-nya ya, pelajarannya, tapi setidaknya kamu sudah di rumah atau setiap hari sudah bertatap muka dengan ini. Di rumah ada yang punya handphone? Ada megang sendiri? Ada. Di rumah ada yang punya laptop? Tablet? Ada? Ada yang punya mobil Tesla? Ya, mobil Tesla, ya mobil itu AI, ada AI-nya. Jadi dia bisa mengendarai punya otomatis driver, ya kan? Autopilot namanya. Jadi mengendarai sendiri. Nah, ya, ada nggak di rumah yang benda-benda elektronik yang bisa melakukan sendiri? Ada nggak? Ada. Apa itu? Vakum ya, vakum. Tapi vakum yang robotik ya, yang jalan sendiri ya. Bukan yang kamu gini-gini, enggak. Dia yang pijitin, keliling dia nanti. Tit. Ada di rumah. Bulat dia ya kan? Ada yang bulat kayak gitu. Atau pintu, pintu ada juga itu. Pintu yang buka sendiri, tutup sendiri. Atau yang punya duck apa namanya? Google Duck gitu ya. Dia warna kuning, kita beli. Kita bisa hidupkan lampu, hidup sendiri ya. Hidupkan AC, tapi yang udah di formatnya. Itu juga termasuk benda-benda yang menggunakan AI. Oke. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Oke, semuanya Abi anggap semua sudah paham. Nanti kalau ada kegiatan pembelajaran yang lain tentang AI dan coding, mungkin kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Yuk doa. Siapa yang watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Menyenangkan hari ini.